Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bayu di Why Tunda Konselor Channel yang berisi tentang materi-materi bimbingan dan konseling. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan psikologi remaja dan permasalahannya. Langsung saja kita akan masuk ke latar belakangnya. Mengapa penting? Berdasarkan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat, baik itu berupa perubahan aspek kognitif, emosi atau emotif, sosial, dan percepatan yang lain. Sebagian besar remaja mampu untuk mengatasi transisi itu dengan baik. Namun juga ada beberapa dari remaja yang tidak bisa untuk melampaui transisi tersebut. Akibatnya apa? Terjadi penurunan pada kondisi psikis, fisiologis maupun emosional. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja itu. Seperti itu. Baiklah, mari kita simak materinya lebih lanjut. Untuk yang pertama, kita harus tahu tentang apa sih remaja itu. Menurut teori perkembangan, di sini remaja itu usianya adalah sekitar 12 sampai 22 tahun. Itu baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi digabungkan itu secara umum remaja itu berumur 12 tahun sampai 22 tahun. Itu ada 3 pembagian. Yang pertama, remaja awal. Remaja awal itu 12 sampai 15 tahun. Ya mungkin itu usia-usia anak kelas 10 SMA, kelas 9 SMP, 8 SMP. Remaja madya itu umur 15 sampai 18 tahun. Ini ya anak kelas 11 ataupun kelas 12 SMA, MA ataupun SMA. Sedangkan remaja akhir itu umur 19 sampai 22 tahun. Nah, ini sudah lulus SMA, mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ikut kerja setelah lulus nanti. Masa remaja itu merupakan masa peralihan dari kanak-kanak kalau bahasanya bahasa Madura ya, kanak ke masa dewasa. Hal ini sering membuat bingung, baik oleh si remaja sendiri dan orang tua. Begitu juga orang tua itu seringkali tidak tahu harus berbuat apa kepada anak remajanya yang mulai masih khilaf, dalam arti mulai mencari jati diri. Biasanya tidak nakal tapi mulai mencari jati dirinya. Disinilah fungsi psikologi remaja, yaitu untuk memahami cara berpikir remaja pada masa ini. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dan karakteristik remaja. Di sini ada 6, dibagi 6. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Itu adalah fase di mana
fisiknya itu berkembang dengan cepat. Ada dua ciri-ciri perkembangan seks primer itu ya, yang jelas kalau yang laki-laki itu sudah bisa memproduksi sperma, itu ditandai dengan mimpi basah itu. Kalau yang cewek yang jelas sudah mulai menstruasi, datang bulan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri seks sekunder. Ya, ini contohnya itu kalian tumbuh rambut di ketiak, rambut di bagian alat vital. Terus yang cowok biasanya mulai berkumis, tumbuh jakun. Kalau untuk yang cewek ya payudaranya tumbuh besar. Setelah perkembangan fisik, kita lanjut ke perkembangan kognitif. Ini ada 7. Menurut Piaget ya, ini perkembangan kognitif Piaget. Jadi pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan pada usia 12 sampai 20 tahun secara fungsional. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir remaja dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, secara intelektual mulai dari dapat berpikir logis tentang gagasan yang abstrak. Yang kedua, berfungsinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Untuk yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi, membedakan yang konkret dengan yang abstrak. Terus yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesa. Terus 5, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk memecahkannya. Yang keenam, mulai menyadari proses berpikir yang efisien dan belajar berintrospeksi diri. Untuk yang ketujuh, wawasan berpikirnya semakin luas, bisa meliputi keagamaan, keadilan, moralitas, ataupun identitas diri atau jati diri. Nah, itu terkait dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya, ini adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu mengalami puncak-puncaknya emosionalitasnya, gampang naik darah, gampang meluap-meluap emosinya pada masa remaja ini. Jadi ciri-cirinya yaitu menunjukkan sikap yang sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung, gampang baper lah maksudnya. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya akan terhambat, sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku yang kurang benar, misalnya agresif, melawan, keras kepala, berkelahi, dan suka mengganggu. Yang kedua, lari dari kenyataan atau melarikan diri dari masalah, suka melamun, pendiam, senang menyendiri, bahkan mengkonsumsi obat-obat terlarang, minuman keras, dan lain sebagainya yang negatif. Nah, itu perkembangan emosi remaja. Yang keempat, perkembangan moral menurut teorinya Goldberg. Remaja sudah mampu berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis, bisa rasa diterima, dihargai,
dan mendapat penilaian positif dari orang lain. Untuk selanjutnya, perkembangan sosial. Di sini remaja telah mengalami kemampuan memahami orang lain, social cognition, dan menjalin persahabatan dengan teman yang lebih intens. Remaja memilih teman yang memiliki sifat dan psikologis yang relatif sama sesuai dengan perilaku mereka. Misalnya hobi, minat, sikap, nilai-nilai, dan kepribadian. Perkembangan sosial ini yang paling rentan riskan itu adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebaya berbuat. Misalnya dalam hal pendapat, pikiran, nilai-nilai, gaya hidup, kebiasaan, kegemaran, dan keinginan. Misalnya itu. Jadi jangan sampai nanti kalian memiliki sikap conformity yang terlalu besar. Seperti itu. Yang keenam, mengenai perkembangan kepribadian. Isu sentral pada remaja adalah masa berkembangnya identitas diri, jati diri, mencari jati diri lah intinya itu, yang bakal menjadi dasar bagi masa dewasa. Jadi di SMA itu kalian harus mencari jati diri ya, seperti yang dulu yang Pak Bayu katakan bahwa kalian harus punya rencana planning mau jadi apa, mau kemana, seperti itu. Remaja mulai sibuk dan heboh dengan problemnya, siapa saya, who am I. Terkait dengan hal tersebut, remaja juga risau mencari idola-idola dalam hidup yang menjadi tokoh panutan dan kebanggaan. Mencari idola, jangan mencari idola nanti K-pop itu drakor ya, itu sebagai hiburan ya. Jangan sampai kita mengidolakan yang seperti itu karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Seperti itu ya. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan perkembangan remaja dan bermasalahnya. Nanti kita akan lanjut ke bagian 2. Silakan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk mengembangkan channelnya Pak Bayu ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konseling.